Bisa diperhatikan di bagian ini hakikatnya hidup di luar akal logika kita. Banyak sekali fosil Gallikelor yang seratnya hampir sama, serupa, tapi fungsinya pun juga berbeda. Itu dikarenakan ada sebuah yang alami yang bersifat ilahiyah, itu tidak. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Salam rahayu, salam santun, salam hormat dari saya buat sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat penggemar fosil Gallikelor. Mengingat banyaknya sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan tentang fosil Gallikelor yang bisa dipakai sarana untuk kekebalan. Namun sarana untuk kekebalan yang terdapat pada fosil Gallikelor ini hanya berfungsi sebagai sarana kekebalan yang sifatnya terdesak atau terpaksa pada saat memang benar-benar kita membutuhkan dan tidak bisa dites, apalagi dibuat sombong takabur, akan tambah melemahkannya. Ya, berikut akan saya tunjukkan ciri-ciri fosil Gallikelor yang bisa dipakai media kekebalan dalam keadaan terpaksa atau terdesak, atau dalam keadaan kita benar-benar membutuhkannya. Nah, inilah penampakan fosil Gallikelornya, teman-teman. Fosil Gallikelor ini adalah yang sering saya buat konten. Tentunya teman-teman sudah tahu semuanya ya. Bisa diperhatikan di bagian batunya, fisiknya, materialnya. Ini bagian hitamnya, selain pekat, juga seratnya padat. Meskipun ada di bagian samping sini, ada sedikit campuran kulit. Yang hitam itu adalah pas bagian galihnya. Terus yang ada serat warna agak sedikit kuning kecoklatan, itu campuran sedikit kulit. Ini bagian kulit, ini bagian galihnya. Gitu. Bagian belakang pun juga ada sedikit campuran kulitnya. Baik, mungkin flashnya perlu saya nyalakan. Nah ini sudah semakin jelas. Nah ini ada bagian sedikit serat di sini yang masih terlihat. Terus yang lainnya ini cukup padat sekali. Ini sifatnya alami. Sifatnya alami. Nah, ini lebih jelas ya. Nah ini fokusnya saya atur dulu. Nah ini sudah semakin fokus. Ini agak sedikit kotor ya karena debu. Dikarenakan jarang sekali saya pakai. Setelah saya pakai, saya simpan gitu aja. Dan memang ini sudah waktunya membersihkan. Gitu. Ini bagian belakangnya. Sekali lagi, untuk fosil Gallikelor yang saya tunjukkan ini, yang bisa dipakai untuk sarana atau media kekebalan, ini sifatnya tidak bisa dites. Tidak bisa dites kapanpun, dimanapun, karena ini alami. Alami, asli dari alam, sehingga tuahnya pun juga alami. Hanya berfungsi pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat pas kebetulan kita memakainya. Pada saat itulah kita memang benar-benar terdesak, benar-benar membutuhkan. Itu akan secara otomatis, secara alami akan berfungsi. Karena pada hakikatnya, bumi seisinya ini adalah hidup, teman-teman. Adalah hidup, dan setiap apapun yang diciptakan oleh Tuhan, entah itu pepohonan, bebatuan, bahkan bumi yang kita injak pun, ini hakikatnya hidup. Sehingga bumi pun beserta alam seisinya juga bisa memahami, juga bisa mengerti, yang tentunya pemahaman atau pengertian tersebut di luar akal logika kita. Sehingga secara logika tidak masuk akal, hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, meskipun saya di sini tidak bisa memahami, dan itu juga ada ayatnya dalam Al-Quran, bahwasanya bumi seisinya itu juga makhluk. Yang dikatakan makhluk atau yang dibilang makhluk, itu tandanya hidup. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu hidup. Hanya saja kehidupannya berbeda. Kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan bangsa jin di alamnya, dan kehidupan
tumbuh-tumbuhan, kehidupan bumi, juga kehidupan bebatuan itu berbeda. Bahkan kehidupan malaikat pun berbeda dengan kita. Meskipun sesama makhluk, tapi golongannya berbeda. Makanya kenapa fosil Gallikelor bisa dipakai sarana kekebalan secara alami dan hanya berfungsi pada saat-saat tertentu. Dikarenakan fosil Gallikelor pun juga bagian dari makhluk berupa tumbuh-tumbuhan. Itu. Dan itu adalah memang fungsi yang bisa dipakai sejak zaman dahulu sampai sekarang. Alasannya apa? Sampai sekarang saya masih mencari-carinya. Kenapa fosil Gallikelor bisa dipakai sarana untuk kekebalan? Apa alasannya saya sendiri tidak tahu. Tentunya yang lebih tahu adalah leluhur kita zaman dahulu yang ahli tirakat, ahli linueh, ahli meditasi, dan ahli bertapa. Sehingga beliau-beliaulah yang mendapatkan petunjuk secara langsung dari Sang Pencipta, sehingga mengetahui kenapa fosil Gallikelor bisa dipakai sarana untuk media kekebalan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa fosil Gallikelor yang bisa dipakai untuk kekebalan ini sifatnya hanya dalam keadaan terdesak atau terpaksa atau memang benar-benar saat kita membutuhkan. Tidak bisa dites, apalagi dibuat sombong-sombongan, tidak bisa. Begitu teman-teman. Bisa diperhatikan sendiri bagian seratnya. Dan mungkin banyak sekali fosil Gallikelor yang seratnya hampir sama, serupa, tapi fungsinya pun juga berbeda. Itu dikarenakan ada sebuah energi atau gelombang energi yang berbeda pula. Mungkin dari tempatnya, asal muasalnya, mungkin dari prosesnya, proses alami selama bertahun-tahun. Saya sendiri kurang paham secara detail hal semacam itu dan sampai sekarang pun masih saya pelajari. Kenapa ada fosil Gallikelor yang bisa dipakai untuk media kekebalan, ada yang tidak. Itu yang belum tahu jawabannya saya teman-teman. Sehingga saya sampai sekarang pun masih mempelajarinya dan mungkin barangkali sahabat-sahabat ada yang mengetahuinya. Saya mohon untuk saling asah, saling asuh, saling asih di sini sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Memang kita harus saling urup, wong urip kudu urup, intinya begitu. Ini sekedar saya menunjukkan saja karena banyaknya pertanyaan yang mengarah pada sebuah fosil Gallikelor yang bisa dipakai untuk sarana kekebalan. Ya, saya katakan dari tadi bahwa fosil Gallikelor yang saya tunjukkan ini bisa dipakai sarana untuk kekebalan juga, tapi hanya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan memang benar-benar kita membutuhkan. Tidak bisa dites karena sesuatu yang alami, yang bersifat ilahiyah, itu tidak bisa dipakai untuk coba-coba, tidak bisa dipakai untuk mainan, dan tidak bisa dipakai untuk sombong-sombongan karena sifatnya alami yang bersifat ilahiyah. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.